Selamat pagi, salam damai dan di dalam kasih Kristus. Tuhan kita yang sangat baik dan teramat baik di dalam kehidupan kita. Pastinya setiap keluarga dimanapun berada pada ketika ini merasa sukacita Allah itu di dalam kehidupannya. Ya, kita bersyukur karena sekali lagi kita dipertemukan pada ibadah online kita seperti biasa. Ya, berharap semua keluarga dimanapun berada, baik yang bekerja, yang di rumah, dan dimanapun, dalam keadaan sehat walafiat. Ya, semua hai ya, hai. Walaupun kita tidak dapat bersua muka, ya kita adalah satu di dalam Tuhan. Dan memulakan ibadah kita pada pagi hari ini, saya ajak kita untuk bersama di dalam doa kita. Ya, kita menyerahkan kehidupan kita, bahkan ibadah pada pagi hari ini, bahkan juga ucapan syukur kita kepada Dia yang telah menyediakan segalanya di dalam hidup kita. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga. Allah yang kami sembah, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa yang kekal, Bapa yang mulia, Bapa yang agung, kami menaikkan syukur kami ya Bapa kehadirat-Mu, karena perkenan-Mu Tuhan untuk setiap hidup kami di mana pagi hari ini kami dapat bangun, dapat menikmati hari yang baik, menghirup udara yang segar, dan kami diberi kekuatan, nafas hidup kami, semuanya karena anugerah-Mu, semuanya karena kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Roh Kudus. Bapa, pada pagi hari ini kami menaikkan syukur kami ya Bapa, di mana beberapa hari yang lalu yang sudah kami lewati, kami menikmati segala berkat-berkat yang Tuhan senantiasa berikan dan berikan di dalam kehidupan kami. Berkat kesehatan kami, berkat pekerjaan kami, dan segala berkat-berkat untuk tubuh jasmani kami. Terlebihnya berkat rohani yang kami nikmati daripada-Mu. Bapa di sorga, kami bersyukur atas segalanya, karena semuanya karena kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu di dalam hidup kami. Bapa di sorga, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk segala pekerjaan, bahkan anak-anak kami juga Tuhan yang belajar, baik yang ke sekolah, demikian juga yang belajar melalui online. Terima kasih Bapa di sorga, kalau kami mengalami sukacita, mengalami kemampuan, semuanya bukan karena kehebatan kami, semuanya bukan karena kami, tetapi semuanya karena anugerah-Mu ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih pada pagi hari ini ya Bapa. Kami juga Tuhan sepakat di dalam doa kami ya Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk ibadah yang berlangsung juga pada hari ini. Bahkan Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada, Tuhan yang akan menaungi kami, Tuhan melindungi kami. Bahkan juga di dalam keadaan ibadah online pun kami berdoa biar Tuhan yang akan campur tangan di dalam segala perjalanan ibadah yang dilaksanakan ya Bapa, agar dijauhkan daripada segala gangguan-gangguan talian ataupun internet yang kami guna pakai, dan perlindungan-Mu Tuhan Yesus dimanapun kami berada, baik yang di kota-kota, baik yang di bandar-bandar,
di pekan-pekan, baik yang di pedalaman, di kampung-kampung, dimanapun Bapa, mereka juga menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Bahkan juga mereka menikmati berkat firman-Mu dan bersama untuk memuji-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk kami sebagai jemaat-Mu YSIB Pohon Batu. Demikian juga bagi yang mendengar pada pagi hari ini Tuhan dimanapun berada. Tuhan juga yang menyegarkan kami agar lewat segala pujian, agar lewat segala rangkaian ibadah yang kami nikmati pada pagi hari ini juga akan menyegarkan kami, menyegarkan hati pikiran kami, menyegarkan keberadaan kami ya Bapa, yang mungkin juga kami terkesan dengan keadaan pada saat ini, bahkan mungkin yang dalam keadaan lemah tubuh, mungkin yang dalam keadaan hati yang berduka cita. Bapa di surga, kami berdoa lawatan-Mu Tuhan yang memberikan damai sejahtera, sukacita yang berlimpah di dalam setiap kehidupan pribadi kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para penginjil, kami berdoa untuk para pastor-pastor yang melayani pada saat ini dimanapun mereka berada pada ketika ini ya Bapa. Bapa di surga, kami juga sepakat berdoa biar penyertaan-Mu Tuhan yang memampukan mereka, yang mereka juga akan mengalami sukacita di dalam pelayanan mereka. Bagaimanapun keadaan yang kami hadapi pada saat ini, kami percaya bahwa Tuhan yang memampukan segala-galanya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk kerajaan kami ya Bapa, dalam kami menghadapi serangan ataupun wabah COVID-19 ini ya Bapa. Kami terus berserah, dan kami terus berserah padamu ya Bapa, karena secara manusiawi kami tidak mampu, tetapi kami tahu bahwa Tuhan akan melindungi. Karena itulah janji-Mu Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu Tuhan Yesus mengalami segala keadaan-keadaan yang sulit. Dan Tuhan juga mengatakan bahwa walaupun kami berjalan dalam kekelaman, tapi kami tidak takut karena Tuhan yang akan menyertai kami. Tuhan yang melepaskan kami daripada apapun penyakit-penyakit yang menular, bahkan penyakit-penyakit sampar yang berjalan di waktu malam, itu juga Tuhan akan hindarkan daripada anak-anak-Mu Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, Tuhan yang akan juga campur tangan di dalam kerajaan negara kami Malaysia ya Bapa. Bahkan di dalam goncangan keadaan pada masa ini, kami berdoa perlindungan-Mu Tuhan untuk mengimbangi segala keadaan, baik politik dalam negara, baik keadaan ekonomi di dalam negara, dan apapun yang akan disebabkan oleh keadaan-keadaan ini, kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan yang menaungi, Tuhan yang melindungi, bahwa kami akan aman di dalam sayap perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi yang bekerja juga pada saat ini, bahkan dimanapun mereka berada, baik yang dalam negara maupun di luar negara. Tuhan juga melindungi dan menjaga kami, agar kami juga tidak lalai di dalam kami Tuhan, mengikuti dan menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga serahkan ibadah ataupun acara kami pagi hari ini dalam tangan-Mu dari awal hingga selesai. Tuhan yang bertakhta atas segalanya, bahkan anak-anak-Mu juga Tuhan Yesus yang terlibat dalam pelayanan pagi ini, pelayanan mimbar hari ini. Tuhan juga yang melingkupi kami, yang memampukan kami, dan biar Tuhan yang berkarya di dalam setiap kehidupan kami, dan biar Tuhan mengurapi kami. Demikian juga bagi anak-anak-Mu yang ada di rumah pada saat ini, yang bersama juga Tuhan dalam ibadah ini, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menaikkan syukur kami. Haleluya. Haleluya. Amin.
Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi. Selamat pagi sekali lagi dan selamat bertemu dalam kasih Yesus. Dimanapun kita berada pada pagi hari ini, kita pasti merasa sukacita karena nafas kehidupan yang Tuhan berikan kita untuk kita pada hari ini. Semua itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Dan sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan pada pagi hari ini, saya rindu membawa kita dalam pembacaan firman Tuhan yang saya ambil dalam Mazmur 96 yang berbunyi, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, nyanyikanlah bagi Tuhan, hai segenap bumi, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tapi Tuhanlah yang menjadikan langit, keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan segala kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelantarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gementarlah di hadapannya hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia tidak goyah. Ia akan mengadil bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segalanya yang ada di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab ia datang. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, dimanapun kita berada pada pagi hari ini, kita persiapkan diri kita untuk masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita diberi kesempatan sekali lagi untuk datang bersama-sama dalam memuji menyembah Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini, segala puji syukur. Sebab Kaulah yang layak
selamat tinggal bersama dengan Yesus. Sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan, bahkan sebelum kita meneruskan acara kita dengan jawaban kudus pada pagi hari ini, mari kita berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Kita merenungkan betapa besarnya kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa besarnya pengorbanannya yang rela mati di kayu salib untuk menggantikan dosa dan pelanggaran kita. Oh, haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini punya Allah seperti Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang tidak pernah memperhitungkan segala dosa dan pelanggaran kami. Engkau mengampuni kami Tuhan, Engkau mengasihi kami Tuhan dengan adanya. Oh haleluya Yesus. Kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau terus menyembah Engkau Tuhan dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini. Hadirlah Roh Kudus di tengah-tengah kami, berbicaralah Roh Kudus di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, dimanapun anak-anak Tuhan berada pada pagi hari ini Yesus. Hadir Roh Kudus, hadir Roh Kudus, jamah hati kami Tuhan, jamah setiap pribadi kami Yesus. Oh haleluya Yesus, terlebih besar dalam kehidupan kita.
syukur ya Tuhan pada pagi hari ini, di atas segala kemurahan dan anugerah Allah yang telah membuatkan kami berada di tempat ini, bahkan bersama di dalam online pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Allah tidak pernah membiarkan serta tidak pernah meninggalkan kami, sehingga kami dapat memiliki kekuatan yang ada pada hari ini. Itu semua karena kebaikan Allah yang ditunjukkan buat setiap orang-orang yang memiliki Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami juga diberikan kesempatan oleh Tuhan, bukan saja menikmati hari bahkan hidup yang kami miliki di Tuhan, tetapi kami diberikan kesempatan untuk belajar, merenung, bahkan mengoreksi firman Tuhan, agar ianya menjadi dan memberi kekuatan bagi setiap iman kami Tuhan, supaya kami dapat bertahan di dalam segala tekanan ataupun pencobaan yang terjadi masa kini. Terima kasih Bapa, sertai pendengaran kami akan firman Tuhan, supaya apa yang dikongsikan kiranya menjadi bagian yang berkat yang terbesar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, shalom dan selamat pagi. Salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, sebab sekali lagi kita bersama-sama di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Oke, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Matius 26 ayat 26 sampai 29. Di dalam Injil Matius 26 ayat 26 hingga 29. Ayat 26 berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Di dalam ayat firman Tuhan pada pagi hari ini, saya senang sekali mengurai sedikit daripada apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam ayat 27. Sesudah itu ia atau Yesus mengambil cawan, mengucap syukur. Kata mengucap syukur pada waktu diambang, bahkan pada waktu kita sedang menghadapi penderitaan, pasti ungkapan ucapan syukur ini sudah tidak dapat dan tidak dimampukan oleh siapapun. Pada waktu kita hanya mendengar penderitaan di sana sini, terjadi situasi yang mendebarkan, yang membuatkan iman kita tergoncang, kita sudah mulai berbicara daripada hati kita untuk tidak mengucap syukur. Berarti untuk tidak lagi mengingati kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Tapi dalam ayat 27 ini, saudara jemaat Tuhan yang dikasihi, Yesus memberi satu kata-kata yang luar biasa, kata-kata yang hebat yang tidak terukur oleh pikiran dan hati manusia. Yang Yesus katakan, ia mengambil cawan,
Dalam arti kata lain, ia mengambil bahkan mengalami penderitaan. Namun di dalam penderitaan itu ia mengucap syukur. Saudara, Tuhan Yesus telah mendahului memberi peringatan kepada kita supaya di dalam kita menghadapi bahkan sedang mengalami penderitaan, hanya satu ungkapan yang kita harus nyatakan selain berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Saya harap jemaat Tuhan, baik yang ada di dalam ruangan ini, bahkan yang ada di rumah masing-masing atau dimanapun jemaat Tuhan berada, jika sudah ada roti dan cawan yang ada di tangan kita, mari kita angkat sama-sama roti yang ada di tangan kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuh. Mari kita sama-sama. Mari kita sama-sama cawan yang ada di tangan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita sama-sama.
segala pujian dan hormat hanya kami persembahkan kepada-Mu ya Bapa. Sebab Engkaulah satu-satunya Allah yang kami sembah dan layak menerima segala hormat dan pujian, bahkan kehidupan kami. Sungguh istimewa kami pada hari ini Tuhan, di mana kami boleh bukan saja diperingatkan oleh firman Tuhan, tetapi kami diperingatkan oleh kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus untuk kami pada pagi hari ini. Berkati setiap jemaat Tuhan yang telah bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan ini, agar ianya menjadi bahagian yang sungguh besar dan menjadi sukacita yang luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah Bapa, karena jika bukan kasih dan pengorbanan Allah, maka sebagai manusia Tuhan, kehidupan kami tanpa apa-apa. Tapi hari ini Tuhan, pagi ini kami diberikan Tuhan petunjuk yang luar biasa, menjadikan hidup kami diperkenankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mendengar firman Tuhan, selanjutnya kami serahkan supaya berikan kami hati yang sungguh-sungguh terbuka, supaya menempatkan firman Tuhan yang menjadikan iman kami lebih bertumbuh dan lebih dewasa, agar kami siap dan dapat bertahan dalam segala apapun cabaran yang menekan, bahkan yang kami hadapi Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya segala kekuatan yang ada di dalam tubuh bahkan rohani kami hanyalah firman-Mu. Haleluya. Inilah doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik. Puji Tuhan karena pada pagi hari ini kita sekali lagi bersama-sama untuk mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya bawa pada 2 minggu yang lalu juga menjadi bagian firman Tuhan atau tema atau topik firman Tuhan yang kita pelajari adalah doa. Namun pada pagi hari ini bagaimana kita belajar doa orang Kristen? Sudah tentunya banyak jenis doa-doa. Semada itu doa yang bukan Kristen lebih banyak. Tetapi kita berfokus atau tertumpu kepada doa yang mengatakan bahwa doa orang Kristen. Mari kita membaca ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius 7 ayat 7 dan 8. Sekali saja saya sabut ini Injil Matius 7, pasti orang ingat ini. Ini adalah tentang hal doa. Di dalam Injil Matius 7 ayat 7 hingga ayat 8. Mintalah maka diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Di dalam ayat 7 adalah suatu tindakan kita di dalam doa. Dan di dalam ayat 8 adalah suatu kesan atau berkat yang kita terima di dalam doa kita. Kalau kita pelajari bersama bahwa di dalam doa itu atau apakah doa itu? Oke, kita pelajari di sini ada 3 poin yang saya sampaikan untuk kita menjadi pelajaran bagi kita. Oke? Yang pertama adalah doa bukan alat untuk memaksa kuasa dan kehendak Allah. Tetapi doa sebenarnya adalah alat untuk menyalurkan kuasa dan kehendak Allah. Yang kedua, doa bukan materi atau harta yang dinikmati. Tetapi doa adalah bahan atau harta yang terindah bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Yang ketiga adalah doa juga tidak selalu menerima apa yang kita minta. Ini tentunya bahwa doa juga ada doa yang tertangguh, dan mungkin juga ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan, dan mungkin juga ada doa yang terus dijawab oleh Tuhan. Dan yang ketiga adalah
doa adalah suatu kebergantungan manusia atau kebergantungan kita dengan Allah. Ini berarti tidak boleh tidak dan tidak ada terkecuali manusia di dunia ini yang percaya kepada Tuhan adalah satu kebergantungan yang begitu luar biasa, dan satu-satunya kebergantungan kita adalah Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita bergantung kepada hal-hal dunia atau hal-hal yang bukan dari Tuhan, ini berarti dan berpotensi bagi kita untuk tidak mengenal siapa Allah di dalam kehidupan kita. Hal yang seterusnya kita pelajari di sini. Oke? Kita pelajari di sini karena doa adalah sesuatu hal yang sangat biasa. Yang boleh kita katakan bahwa doa itu adalah suatu nafas. Doa itu adalah suatu hidup. Doa itu adalah suatu komunikasi kepada Tuhan. Yang kedua adalah doa itu tidak sedikit orang yang tidak memahami juga tentang doa. Berarti mungkin di sini ada orang tidak lagi berdoa. Ada yang tidak lagi mau berdoa. Karena bila doanya tidak didengar atau tidak dijawab oleh Tuhan, sehingga tidak sedikit orang yang tidak berdoa. Yang ketiga, karena doa itu adalah cepat atau mudah, doa kita tersadung dan tersinggung karena doa. Kenapa? Mungkin lahir kekecewaan, atau mungkin lahir rasa tidak lagi yakin atau beriman dengan doa kita. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita aplikasi untuk memberi satu pemahaman kepada setiap kehidupan kita. Nah, ada beberapa contoh. Ada beberapa contoh doa yang tidak dijawab oleh Allah Bapa sendiri di dalam Alkitab. Oke? Ada beberapa contoh. Ini contoh. Kalau kita melihat doa yang tidak dijawab oleh Allah atau doa yang tidak dijawab oleh Allah sendiri. Yang pertama, oke? Yang pertama kita melihat Musa. Musa seorang nabi yang terkenal dalam perjanjian lama. Bahkan dalam perjanjian baru pun sampai hari ini siapapun menceritakan, bahkan mengambil beberapa ayat yang berkaitan dengan pribadi Musa sudah dikenal. Oke. Di mana Musa mohon supaya atau dia berdoa supaya masuk ke tanah perjanjian, tetapi bermakna ada sesuatu berlaku. Tapi saya percaya tidak tahu mengapa Tuhan tidak mengizinkan Musa menikmati tanah perjanjian. Tetapi Tuhan hanya mengizinkan melihat tanah yang dijanjikan Tuhan. Ini dalam Ulangan 34 ayat 4. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Walaupun Musa tidak menyeberang atau menikmati tanah yang dijanjikan Tuhan, tapi Tuhan berjanji, dia katakan di sana, demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan. Bermakna walaupun Musa tidak dapat menikmati atau masuk atau menduduki atau menikmati tanah perjanjian, tetapi itulah berkat yang dia telah terima daripada Tuhan apabila Tuhan juga mengizinkan dia hanya untuk melihat. Oke, hal yang kedua. Hal yang kedua, contoh Alkitab doa yang tidak dijawab. Rasul Paulus. Kalau kita mendengar Rasul Paulus adalah seorang tokoh terkenal, seorang misionari, di mana dia berada, pasti banyak jiwa diselamatkan dan datang kepada Tuhan, bahkan bertobat kepada Tuhan. Paulus berdoa supaya disembuhkan dari penyakitnya. Dalam sejarah latar belakang kehidupan Paulus bahwa dia adalah seorang yang terkenal untuk menyampaikan firman Tuhan kepada gereja Tuhan, kepada orang-orang lain sehingga terus untuk menerima Yesus. Di dalam hal suatu sudut yang lain bahwa Paulus juga tidak disembuhkan daripada penyakitnya.
Ini penyakit secara jasmani. Oke? Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, cukuplah kata Tuhan, kasih karuniaku kepadamu. Oke? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Saudara, ini memperingatkan bagi kita, kerinduan kita yang terbesar, yang kita satu-satunya ingin kita mau adalah supaya kesehatan jasmani kita diberikan oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan melalui doa kita. Tetapi jangan kita lupa bahwa hal yang terpenting dan terbesar, yang teristimewa yang Tuhan mau untuk kita adalah hidup kita harus persembahkan kepada Tuhan. Hidup kita harus kita supaya Tuhan taklukkan kehidupan kita. Dan ini lebih cukup, lebih daripada cukup. Tuhan memberi kasih karunia-Nya kepada kita. Dan yang ketiga, oke? Hal yang ketiga kita pelajari di sini, ada juga doa dalam Alkitab yang tidak dijawab oleh Allah Bapa. Di mana hal yang ketiga, contoh yang ketiga, Tuhan Yesus sendiri. Di mana kalau kita sebut Tuhan Yesus, inilah nama yang memberikan kita kehidupan yang kekal. Dan dia berkata dengan ayat lain dalam Yohanes, kan? Dia berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Justru pada waktu Yesus berada di Taman Getsemani, di mana di Taman Getsemani adalah suatu tempat yang dibiasakan, suatu kebiasaan tempat Yesus untuk berdoa, menyatakan segala sesuatu kepada Allah Bapa. Nah, di dalam Matius 26 ayat 24, Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Wah, kalau kita melihat ayat terakhir, ayat 24c, ini menjadi suatu ayat penegasan yang dinyatakan oleh Yesus bahwa menjadi satu halangan terbesar di dalam doa. Tetapi di sebalik halangan itu, seperti apa yang kita lakukan sebentar tadi bersama menerima perjamuan kudus yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, bahwa cawan penderitaan itu dia juga harus meminumnya. Dengan kata lain, tidak terelak, tidak terhindar, karena itulah rencana Allah kepada Yesus sendiri. Di dalam pikiran secara manusiawi kita bahwa Yesus tidak mau supaya dia menderita, ya kan? Yesus tidak mau supaya bukan saja menderita, tetapi dia tidak mau supaya dia disalibkan, bahkan mati pada waktu dia disalibkan. Itu menurut pendapat kita secara logika. Tetapi dalam rencana Allah supaya hal itu terjadi, walaupun doanya untuk mengelak daripada dia disalib, daripada dia disengsarakan, daripada dia menderita, tetapi rencana Allah lebih mulia, lebih besar, dan kita tidak boleh tafsirkan. Maka seperti apa yang telah dialami oleh Yesus, ini juga salah satu doa Yesus yang tidak dijawab. Tetapi bukan berarti tidak dijawab oleh Tuhan, tetapi ada sesuatu yang Tuhan lakukan melalui pribadi Tuhan Yesus. Oke, seterusnya, mengapa kita harus berdoa? Nah, ini yang kita harus pelajari, menjadi titik utama yang harus kita pelajari di dalam doa orang Kristen. Oke, doa orang Kristen. Yang pertama, mengapa kita berdoa? Haleluya. Yang pertama adalah Alkitab menghendaki kita untuk berdoa. Dalam situasi zaman gerejawi atau zaman gereja-gereja sampai hari ini, bukan suatu strategi atau program gereja, ya kan? Tetapi apabila secara kebiasaan kita bahwa bila itu diatur, oh ini suatu hanya program saja, ya kan? Ini hanya suatu komunikasi dan suatu kebiasaan, pasti nafas hidup. Ada dengan kata lain lagi yang paling
paling bahasa pasarnya, doa itu menjadi seperti telepon kita kepada Tuhan. Tetapi Alkitab, poin yang pertama mengapa orang Kristen harus berdoa, bahwa Alkitab menghendaki kita untuk berdoa. Di dalam Yesaya 55 ayat 6, di dalam Tuhan berbicara kepada Yesaya, carilah Tuhan. Dan Tuhan juga berbicara itu kepada bangsa Israel dalam tawanan. Maka dia berkata, tidak ada cara lain kita untuk hidup dalam penuh kemuliaan dan disempurnakan Tuhan selain carilah Tuhan selama ia berkenaan. Ini seumpama, ya kan? Hal ini seumpama kita mencari sesuatu yang berharga, seperti uang, walaupun nilai dia kecil, tapi kita mau cari juga, sebab uang itu lebih daripada segala sesuatu. Kalau kita mencari itu dengan nilai yang kecil yang tidak ingin dikehendaki oleh Tuhan, mengapa kita tidak mau mencari Tuhan seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya? Kita carilah sehingga Tuhan kita temui. Mencari Tuhan dan bukan mencari dunia menunjukkan Alkitab menghendaki kita untuk berdoa. Ini menunjukkan sesuatu hal yang terkait dengan kesungguhan. Dengan kata lain, segenap hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, menjadi satu komitmen kita juga. Hal yang kedua di dalam Alkitab menghendaki kita untuk berdoa seperti di dalam Injil Lukas 18 ayat 1. Oke, Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dan tidak jemu-jemu. Perhatikan ayat di sini. Penegasan Yesus tentang doa, bahwa mereka harus, gimana kita mau yakin nih? Bagaimana mereka selalu bermakna perkataan ini, tindakan tidak terpisah kita berdoa kepada Tuhan. Karena doa itu adalah kehendak Allah di dalam firman Tuhan. Dan kita berdoa supaya jangan, suatu penegasan, jangan kita merasa jemu. Sudah tentunya doa itu kita alegorikan seperti kita mau menikmati sesuatu makanan. Apalagi sekarang musim durian. Kan apa jenis durian pun kita mau makan juga. Mungkin juga seberapa harga pun, yang penting dalam hati kita itu, yang penting saya dapat makan. Kalaulah contoh itu memberi satu gambaran seperti kita berdoa kepada Tuhan. Kalau kira-kira Tuhan ada di depan kita, apa perasaan Tuhan kepada kita? Di dalam Matius 6 ayat 2 pun, di dalam Alkitab menghendaki kita supaya kita berdoa bahwa jadilah, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Kata di sini, jadi apabila engkau berdoa pun, bukan saja dalam hal memberi, tetapi dalam hal berdoa, kata Yesus, janganlah engkau mencanangkan. Dengan arti kata lain, mencanangkan ini adalah janganlah engkau mewar-warkan, janganlah engkau menghebohkan, janganlah engkau memaklumkan. Tidak perlu pun kita war-warkan, tidak perlu pun kita hebahkan, tidak perlu pun kita maklumkan. Tetapi di dalam hal kita berdoa, setiap doa kita mendapat upahnya, kata Tuhan. Maka berdoalah setiap pribadi sesuai dengan firman Tuhan. Oke, hal yang kedua, mengapa kita berdoa? Hal yang kedua adalah doa memberi pertumbuhan dan kedewasaan rohani menuntut kita untuk berdoa.
Hal yang kedua, mengapa kita berdoa? Memberi pertumbuhan dan kedewasaan rohani menuntut kita berdoa. Sekali lagi saya memberi satu gambaran kepada kita. Sudah tentunya makan itu untuk hidup. Makan itu untuk kesehatan. Makan itu untuk memberi pertumbuhan secara fisikal. Jadi, ini berarti doa juga menuntut pertumbuhan dan kedewasaan rohani setiap orang yang percaya. Dalam Injil Matius 6 ayat 9, karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Dalam ayat 13b, lepaskanlah kami daripada pencobaan. Kita melihat di dalam ayat ini bahwa sesuatu doa yang kita harus lakukan, kita laksanakan adalah berdoalah, kata Yesus, berdoalah demikian. Bermakna doa itu adalah ikut kehendak Allah. Doa itu adalah mengutamakan kedaulatan, kekuasaan, kebesaran Allah. Doa juga adalah suatu permohonan, seperti jambatan, seperti sesuatu alat yang boleh menghubungkan secara pribadi kita dengan Allah. Maka firman Tuhan dalam ayat, baik di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, mengisyaratkan kita, memberi serangan kepada kita supaya hiduplah, bergaul, hiduplah intim dengan Tuhan dan adakan hubungan dengan Tuhan. Bagaimana? Saya juga memberi gambaran kepada kita, bukan saja doa, tetapi gambaran yang secara harian kita lakukan. Sudah kita selalu ada respon, mau dengan WhatsApp sekalipun. Mengapa kita aplikasikan itu juga seperti kita berdoa kepada Tuhan? Karena bila kita melaksanakan itu, ada hubungan yang baik, ada hubungan yang intim, relasi kita dengan Tuhan begitu sangat baik sekali, di mana bila kita telah mencari Tuhan sehingga kita menemui sesuatu yang baik, harta yang terindah itu adalah salah satunya adalah doa setiap kita. Oke, dalam ayat lain mengatakan dalam Injil 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Satu rahasia kita dikuduskan, satu rahasia kita disucikan, satu rahasia kita diampuni oleh Tuhan adalah hanya kita mengaku dosa. Mengakuilah dosa kita, bukan saja dengan tindakan, tetapi dengan doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa, minta pengampunan kepada Tuhan. Mari kita berdoa bahwa Tuhan, saya adalah orang yang berdosa. Maka disitulah aliran kuasa firman Tuhan, aliran kuasa kedaulatan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, mengapa kita berdoa? Mengapa kita berdoa atau mengapa orang Kristen berdoa? Karena keberhasilan itu kebergantungan doa kita kepada Allah. Atau dengan kata lain, keberhasilan karena kebergantungan doa kita kepada Allah. Dengan arti kata lain, dalam doa itu kita beriman, kita percaya dengan doa yang kita sebut. Dalam Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mari kita klaim firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi hiduplah di dalam Tuhan. Jika kita di luar Tuhan, dalam ayat lain dalam bab 15 ini, dalam Injil Yohanes ini, Yesus mengatakan, jika kamu di luar, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jika kamu di luar, bukan lagi tidak dapat berbuat apa-apa, tidak dapat berbuah. Bagaimana kita menghasilkan buah
roh atau buah firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita di luar Tuhan, maka buah roh sukacita, persekutuan, kasih, dan sebagainya. Di dalam Galatia 5:22-23 menyatakan bahwa kita haruslah hidup di dalam buah roh Allah itu. Sesuai dengan ayat Yohanes 15 ayat 7 ini. Maka bila Tuhan berkata, kalau kita mengerti atau meneliti ayat ini, jikalau ini suatu kata tindakan, suatu kata kerja yang harus kita lakukan, yang harus kita jalani. Di pihak Tuhan tidak apa-apa, ya kan? Maka kata firman Tuhan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Sekali lagi, kita klaim firman Tuhan ini, klaim dengan iman, keyakinan untuk kita berdoa, maka pasti Tuhan akan memberi kepada kita. Mari kita mengingat di dalam Injil Lukas 11 ayat 1 hingga 13. Saya tidak catat ayat firman Tuhan ini, tapi harap kita boleh mencatat sendiri. Ini menjelaskan tentang hal berdoa. Menjadi satu pertanyaan, salah satu pertanyaan utama oleh murid-murid Yesus dalam hal berdoa. Mungkin mereka pada waktu itu selalu bersama dengan Yesus, tetapi mereka tidak paham, tidak memahami apa tujuan doa. Mengapa mereka berdoa? Tapi kita melihat kesimpulan daripada pengajaran Yesus tentang berdoa, bahwa Yesus mengajar kita agar tidak menyerah atau tidak jemu atau tidak malas untuk berdoa. Berdoa itu adalah suatu kehendak Tuhan, suatu rencana Allah di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah dalam hal berdoa, bukan saja Tuhan Yesus mengajar kita agar tidak menyerah di dalam doa, bermakna ini sudah puas, sudah jemu, cukuplah, lama sudah siap berdoa, minta ini Tuhan tidak bagi. Mari kita berdoa, mari kita terus berdoa. Hal yang kedua, Yesus menekankan di sini tentang hal berdoa. Tuhan Yesus memberi janji yang indah kepada kita bila kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Sebagai kesimpulan firman Tuhan, di dalam doa kita atau di dalam doa orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, saya mengajak kita semua bahwa doa itu adalah kehendak Tuhan atau kehendak Allah kepada kita. Karena sudah kita mendengar firman Tuhan seperti tadi, bahwa Alkitab menghendaki kita untuk berdoa. Dengan kata lain, bahwa doa itu adalah suatu kehendak Tuhan bagi kita. Hal yang kedua adalah doa adalah memberi pertumbuhan dan kedewasaan, bahkan mematangkan rohani kita. Harus seimbang. Bila ini menjadi satu gambaran, bila orang dia gemuk, dia mau kurus. Bila orang kurus, dia tidak mau gemuk, tapi secara otomatis jadi gemuk. Mengapa? Karena tidak mungkin tersusun pemakanan apa saja yang dilihatnya untuk mau dinikmati, oke saja, di mana dia lupa untuk menghalang makanan yang membuatkan dia untuk lebih gemuk. Ada ramai, tidak terkecuali. Tetapi mari kita mengalih secara fokus kehidupan kita di dalam Tuhan. Selain kita mendengar firman Tuhan, tetapi doa juga
memberi pertumbuhan dan kedewasaan di dalam kehidupan kita secara rohani. Dan yang terakhir adalah doa adalah kebergantungan kita kepada Allah. Sekali lagi, saya ulangi dengan ayat ini. Doa adalah kebergantungan kita kepada Allah. Simple. Jangan kita katakan, doa saya tidak pandai dan tidak apa semua begini ya, dan tidak ada arahnya, tidak apa-apa. Alasan itu bukan alasan. Yang Tuhan inginkan, bila kita bergantung kepada Tuhan, itu namanya kita berdoa kepada Allah. Kita mengucap syukur bahwa pagi hari ini kita diperingati oleh Tuhan untuk kita lebih mengamalkan atau sebagai gaya hidup kita kepada Tuhan, agar kita harus selalu berdoa. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita aminkan firman Tuhan. Terima kasih untuk perhatian seluruh jemaat Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita pelajari, kongsi, dengar pada pagi hari ini membuat kita untuk lebih bergantung, lebih berharap kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami sebagai manusia yang selalu berjalan dalam kelemahan, berjalan dalam kesalahan-kesalahan, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan mengangkat kami dengan tangan-Mu yang terpaku di atas kayu salib, memberikan kami suatu pengharapan, seperti apa yang terjadi pada Petrus. Pada waktu Petrus mengalami kesukaran hidup, bahkan tekanan secara pribadi, yaitu kekhawatiran itu. Bapa di surga, kami diajar dan diperingati oleh Tuhan sendiri bahwa pada saat kami khawatir, pada saat kami mulai tidak bergantung lagi kepada Tuhan atau berharap lagi kepada Tuhan, ada tangan yang luar biasa. Bukan saja tangan, tetapi melalui tangan itu ada kasih yang mengangkat kami, menggendong kami Tuhan, supaya memimpin kami ke dalam kebenaran-Mu Tuhan, supaya mengurapi setiap pribadi kami, agar kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, di mana pada waktu kami berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan, ajar kami untuk selalu berhubungan dengan Engkau Tuhan, ada relasi yang intim dengan Engkau Tuhan melalui doa-doa kami. Bapa, walaupun mungkin selama ini ada doa daripada setiap pribadi yang belum atau masih tidak dijawab oleh Tuhan, kami telah diajar, dan begitu pun dalam Alkitab menyatakan bahwa seperti contoh-contoh yang telah kami pelajari sebentar tadi Tuhan, mereka adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, bahkan Tuhan Yesus sendiri, tetapi tidak kecewa karena doa tidak dijawab. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami adalah manusia biasa Tuhan, penuh dengan dosa, tetapi bila anugerah Allah, kasih karunia-Mu Tuhan ada pada setiap kami, maka doa-doa kami Tuhan pasti suatu hari nanti akan dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Berkati setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang telah bersama-sama mendengar bahkan belajar firman Tuhan, dimanapun mereka berada. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, supaya di dalam kehidupan mereka secara pribadi dengan Engkau Tuhan lebih kuat lagi bersama dengan Engkau, supaya apabila kami menghadapi segala situasi yang genting ini Tuhan, kami dapat bertahan, sebab kami tinggal di dalam Engkau Tuhan, dan firman-Mu ada di dalam kehidupan kami.
kami berdoa Tuhan terus memberkati anggota jemaat Tuhan di gereja ini, anggota jemaat Tuhan dimanapun yang menyertai pada hari ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan dalam segala penghidupan mereka, keluarga mereka Tuhan, pendidikan anak-anak mereka, pekerjaan mereka Tuhan. Yang belum ada pekerjaan Tuhan pasti menyediakan. Dan Tuhan, kami percaya bahwa bila segala sesuatu kami dahului dengan Tuhan, maka Tuhan akan bekerja sesuai dengan kehendak dan rencana. Berkati gereja ini Tuhan, dalam segala apapun yang kami perlukan. Teristimewa Tuhan, kami berdoa untuk kesatuan bagi jemaat Tuhan, agar kami saling mendoakan, saling bersatu hati di dalam doa kami, supaya di dalam hal seperti ini, dalam kesan daripada wabah pandemi COVID-19 ini Tuhan, yang membuatkan kami tidak lagi bersemuka, di mana norma hidup baru Tuhan kami sukar dan masih untuk belum menguasai dan belum menerimanya Tuhan. Tetapi kami berdoa dengan iman kami pada hari ini, supaya melalui pemberitaan firman Tuhan, biarpun melalui online pada hari ini, kuasa Allah dinyatakan. Karena inilah kemudahan yang kami pergunakan, maka kemudahan itu Tuhanlah yang akan menguasai. Berkati setiap mereka Tuhan, limpahi dengan berkat kemurahan-Mu kepada mereka, berkat kesehatan, kekuatan kepada mereka yang sakit, penghiburan kepada mereka yang berduka, atau tekanan mereka Tuhan yang tertekan, supaya Tuhan akan mengangkat segala tekanan itu, supaya kami hidup mengalami damai sejahtera. Shalom daripada Yesus Kristus menguasai kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Biarlah kami hidup, berjalan, melangkah di setiap waktu hanya kami rindukan, supaya Tuhan terus memimpin dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Allah Bapa